Anggi, kita semua insan ciptaan Tuhan, lemah tak berdaya. Ia yang maha pengasih dan maha penyayang. Ia yang maha kuasa. Ia yang maha bijak dan berkehendak. Maka ketika engkau dijemput Sang Maha Pencipta, kembali ke keabadian kasih-Nya, Mama harus pasrah pada kehendaknya. Cinta Mama hanya secercah cahaya, tapi cinta ilahi seterang surya. Kasih Mama hanya sekeping ceria, tapi kasih ilahi tawa semesta alam. Tak terhitung, tak terjangkau, cintanya kekal abadi, cintanya bercahaya selamanya. Kau terlindung dalam rengkuhannya, dan Mama tak berdaya meraihnya. Untaian kata-kata itu menunjukkan betapa sendunya perasaan Asih Sumardono saat harus berpisah dengan buah hatinya untuk selamanya. Anak yang telah ia didik dan besarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih telah pulang ke haribaan yang maha kuasa mendahului dirinya. Anggi Ratni Anggoro Kasih wafat dalam usia yang masih muda, 20 tahun. Kepergian Anggi yang mendadak itu sempat membuat Asih mempertanyakan takdir. Pertama-tama ya tentu saja ya ada kesedihan ditinggalkan seorang anak ya. Karena dia adalah bagian hidup saya, impian hidup saya masa depan. Sudah susah payah ya membangunnya ya. Tapi saya juga ada kemarahan sama nasib atau sama Tuhan. Karena Tuhan saya urus anak yatim, tapi kenapa Tuhan ambil Anggi dari saya? Firasat mengenai waktunya yang semakin sedikit sempat menghinggapi Anggi. Anggi sempat menanyakan kepada Asih bagaimana perasaan sang ibu jika ia meninggal kelak. Dan memang sekitar 100 hari setelah itu, Anggi meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas tak jauh dari rumahnya. Namun, Anggi tak lantas hanya dikenang sebagai seorang anak muda yang pergi terlalu cepat. Kebaikan-kebaikan dan apa yang dilakukannya semasa hidup membuat sosoknya tak terlupakan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk bagi Reza. Sebelas tahun sudah, peristiwa 13 Mei itu masih terekam begitu kuat di benak Asih. Selama itu pula, Asih merasakan kejadian itu sebagai kenyataan berat yang harus dialaminya. Kepergian Anggi yang tak terduga itu membuat Asih bertahun-tahun jatuh dalam keterpurukan. Yayasan panti asuhan yang telah didirikannya selama belasan tahun pun ditinggalkannya. Asih mencari waktu untuk menyendiri, melepaskan kesedihannya yang nyaris berkarat. Setahun juga saya berusaha untuk ya menulis buku-buku puisi, membaca buku, membaca Al-Quran sampai tamat. Saya seolah-olah mencari rohnya Anggi di mana dia berada saat itu ya. Semua buku-buku tentang roh dan kematian saya beli, baik itu kematian orang Muslim, orang Kristen, orang Hindu, orang apa aja. Semua saya beli. Saya masukin toko buku satu persatu selama 1 tahun itu. Saya ingin tahu Anggi ada di mana rohnya. Salma, salah seorang anak asuh Asih yang belasan tahun terbantu oleh kehadiran Asih, seolah bisa merasakan duka Asih yang mendalam. Waktu pasti kalau misalnya tanggal 13 Mei itu ibu selalu ke kuburannya Mbak Anggi kan, ziarah. Aku pernah ikut waktu itu.
nggak nangis, tapi matanya itu apa ya, kayak apa, orang yang merasa kehilangan banget gitu, kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa ibu bisa setegar itu, kayak gitu sih. Sebulan sebelum kepergian Anggi, Asih mengalami pemutusan hubungan kerja di kantornya. Namun, kejadian itu ternyata malah disyukuri Asih di kemudian hari. Asih memang sedih harus kehilangan pekerjaan yang telah 15 tahun digelutinya. Namun justru di saat itulah, Asih bisa merasakan kedekatan dengan sang buah hati di hari-hari terakhirnya. Perlahan, Asih belajar ikhlas. Setelah sekitar 2 tahun bergelut dengan psikiater untuk mengobati hatinya yang koyak, Asih pun pasrah. Dia akhirnya mengikhlaskan kepergian Anggi, sang putri yang seolah menjadi replika diri dan wataknya. Saya rasa nggak bisa digantikan ya Anggi ya. Kayaknya Anggi sangat spesial di hati saya. Karena dia juga adalah putri, teman, sahabat yang bisa saling mencurahkan isi hati. Sehari setelah kepergian Anggi, tepatnya tanggal 14 Mei 1998, Sumardono, ayah Anggi, seketika membuat sebuah plang dengan cat biru. Di papan itu tertulis, Anggi Foundation. Kenangan kepada sang buah hati akhirnya mengantarkan Sumardono dan Asih pada keinginan untuk melanjutkan semangat dan cita-cita Anggi. Semasa hidupnya, Anggi dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan tak sungkan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Setelah 1000 hari itu, saya baru berpikir tentang kegiatan-kegiatan di mana yang Anggi suka. Anggi suka itu membahagiakan anak-anak kecil. Kita jadi buat lomba-lomba kreatif ke berbagai kabupaten, desa. Di desanya terutama desa-desa terpencil. Desa yang jauh dari kota, desa-desa yang jauh. Desa-desa anak-anak yang gak kenal nama presidennya, yang gak kenal lagu Indonesia Raya. Saya biasanya datang ke situ. Berawal dengan hanya 15 orang anak asuh, kini telah puluhan anak yang berhasil menyelesaikan sekolahnya hingga jenjang SMA. Bahkan, beberapa di antaranya melanjutkan hingga ke perguruan tinggi negeri. Adalah Dia Kusuma Wardani, salah satu anak asuh Anggi Foundation. Gak bisa seperti sekarang pastinya. Karena pas kenal Anggi Foundation, saya jadi kenal, jadi bisa kuliah, ya kan? Jadi bisa ke luar negeri, ya kan, dari Anggi Foundation ini. Ya perlahan-lahan satu persatu apa yang pernah saya mimpikan gitu ya, yang cuma sekedar mimpi itu bisa jadi kenyataan. Salma Muslimah, mahasiswa antropologi sosial Universitas Indonesia inilah yang kini memimpin Anggi Foundation. Ia memegang tongkat estafet keempat sebagai koordinator harian Anggi Foundation selama 3 tahun. Yayasan sosial yang concern sama pendidikan, itu kan Anggi Foundation, karena visi Anggi Foundation sendiri itu kan accessible holistic education. Jadi pendidikan yang menyeluruh gitu kan, aksesnya bisa dijangkau sama semuanya. Jadi kita tuh mendirikan kayak misalnya kenapa bisa hadir program les gratis setiap hari Minggu, dan itu karena kita lihat kalau misalnya orang-orang yang les itu kan cuma bisa yang punya duit karena mahal kan ikut bimbel. Gimana caranya kita bikin les yang gratis, terus anak-anak yang nggak mampu itu bisa ikut les sama kita. Benar saja, niat baik memang selalu menemukan jalannya. Belum berapa lama Salma membuka lapak, warga sudah berduyun-duyun mendatanginya.
para pembeli bahkan berdesak-desakan. Selain karena kegiatan ini rutin dilaksanakan, rasa kepedulian untuk membantu orang-orang yang tak mampu juga menjadi motivasi warga membeli pakaian bekas layak pakai ini. Berbelanja sambil beribadah. Kita sering jalan-jalan, belanja, hura-hura. Tapi suatu saat saya berpikir, kok pekerjaan kita seperti ini aja. Yuk sekali-sekali kita ke panti asuhan. Tidak hanya Anggi Foundation yang telah digerakkan oleh Asih Sumardono untuk melanjutkan cita-cita putrinya yang wafat 12 tahun silam itu, Asih dan Sumardono juga mendirikan Yayasan Mitra, sebuah yayasan panti asuhan non-panti pertama. Bersama warga sekitar, Asih membangun yayasan ini untuk memerangi kemiskinan dan minimnya pengetahuan. Berkat pengalamannya sebagai seorang jurnalis senior di sebuah majalah wanita, Asih dapat dengan mudah mengumpulkan teman-temannya untuk turut berpartisipasi dalam Yayasan Mitra. Awalnya kita kan itu hari masih muda-muda ya, beberapa teman kita sering jalan-jalan, belanja, hura-hura. Tapi suatu saat saya berpikir, kok pekerjaan kita seperti ini aja. Yuk sekali-sekali kita ke panti asuhan. Lalu mulailah saya dengan teman-teman keliling Jabotabek ke panti-panti asuhan, mengajar keterampilan dari bahan limbah menjadi bahan yang berharga, menjahit, memasak, dari masakan yang sederhana sekali. Mitra berarti teman, dan inilah landasan Asih untuk membangun sebuah yayasan. Dengan berteman, maka tak ada jarak pembatas di antara pemberi dan penerima. Semua sama di mata Tuhan. Menjadi teman membuat Asih mengerti apa yang dibutuhkan orang-orang yang berkekurangan ini. Padahal, seandainya ingin, Asih yang pernah menjabat sebagai redaktur pelaksana di sebuah majalah wanita ternama ini dapat saja hidup berlebihan tanpa harus memperdulikan orang lain. Tapi sekali lagi, seperti sifat yang dia turunkan kepada Anggi, Asih Sumardono memilih jalan berbagi ini. Saya kira iya ya, karena saya saat itu memegang rubrik kisah sejati. Kisah sejati itu kisah orang-orang yang betul-betul terakis lah hidupnya, nasibnya. Jadi saya mungkin ada di sana ya. Apa itu menjadi inspirasi Ibu? Jadi ada kalanya iya. Jadi ingin berbuat lebih baik lagi, ingin berbuat lebih banyak lagi, ingin berbuat ya yang terbaik lah untuk mengisi hidup. Melalui teman-teman yang mengelola restoran dengan sistem bagi hasil, ibu-ibu pengurus PKK dan warga sekitar kompleks, Asih mengembangkan pundi-pundi amalnya untuk diteruskan lagi kepada orang yang membutuhkan. Ia pun tetap terus memutar otak dan memeras keringat untuk mewujudkan cita-citanya. Cita-cita almarhum suaminya, Sumardono, yang baru berpulang sekitar sebulan yang lalu. Dan juga cita-cita Anggi Ratri Anggoro Kasih, sang putri yang wafat 12 tahun lalu. Saya sebetulnya gini, punya tanah, punya rumah 600 meter itu saya mau jual untuk buat panti asuhan. Tapi sampai sekarang belum ada yang nawar dengan baik. Tolong doakan biar itu terwujud, biar cita-cita saya membuat satu panti asuhan juga terwujud. Saudara, ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Lalu apa yang ditinggalkan manusia yang telah meninggal dunia? Manusia yang baik akan meninggalkan amal-amal baik sebagaimana
yang dicontohkan oleh Anggi yang kisahnya barusan kita saksikan. Anggi yang ketika hidupnya telah mencurahkan perhatian kepada anak-anak dan orang-orang yang tidak seberuntung dirinya. Ketika meninggal dunia, ternyata kehidupannya tidak berhenti pada saat itu. Boleh jadi fisik Anggi telah meninggalkan dunia ini, tetapi Anggi sesungguhnya masih tetap hidup karena amal-amal yang ditinggalkannya masih dapat dirasakan oleh lingkungannya. Mudah-mudahan kisah Anggi dan keluarganya mengilhami kita agar hendaknya kita hanya meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan amal-amal soleh yang bukan saja bermanfaat bagi kita, tapi dapat mengilhami orang-orang yang kita tinggalkan, sehingga kita memperpanjang kehidupan kita, bukan lagi sekedar dibatasi oleh fisik, tapi akan dilanjutkan oleh amal-amal yang kita tinggalkan ketika kita masih hidup. Demikianlah para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.